Waktunya Pagi ini BBC Indonesia bersama saya Liza Tambunan, Rabu 16 Februari 2022. Sari berita BBC pukul 5 waktu Indonesia Barat. Para ahli kesehatan meminta pemerintah Indonesia tak meremehkan angka kematian gelombang Omikron meskipun rasionya tak sebesar gelombang Delta, sementara para tenaga kesehatan mengaku kewalahan. Sejak satu shift itu kita menangani itu 5 sampai 6, 8, 10 sampai sih. Saya akuin sih makin berat. Singapura mendapatkan tekanan dari kelompok-kelompok HAM untuk membatalkan eksekusi pekan ini terhadap 2 laki-laki Malaysia yang dinyatakan bersalah menyelundupkan narkoba. Dan Perdana Menteri Israel Naftali Bennett bertemu dengan Raja Hamad dalam lawatan pertama kepala negara Israel ke Bahrain. Selamat pagi pendengar, inilah berita selengkapnya. Lapor COVID memperingatkan pemerintah Indonesia agar tidak terlalu percaya diri dengan situasi COVID saat ini karena gelombang Omikron belum bisa diperkirakan. Peringatan ini disampaikan setelah pernyataan Koordinator PPKM Jawa Bali Luhut Binsar Panjaitan yang berencana melakukan pelonggaran-pelonggaran kebijakan. Ahli kesehatan meminta pemerintah tak meremehkan angka kematian gelombang Omikron meskipun rasionya tak sebesar gelombang Delta. Rekan Muhammad Irham melaporkan. Melani bukan nama sebenarnya, mulai menghadapi penambahan beban kerja di salah satu RSUD di Jakarta Timur. Ia mengatakan di vaskes tempatnya bekerja, setengah tenaga kesehatannya terinfeksi COVID-19. Dalam satu kali shift kerja, awalnya ia merawat 1 hingga 2 pasien, namun belakangan ia harus melayani hingga 10 pasien COVID. Sejak satu shift itu kita menangani itu 5 sampai 6, 8, 10 sampai sih. Saya akuin sih makin berat. Dan serba salah kan kita juga tinggal sama keluarga. Beban kerja yang makin berat oleh perawat ini diakui Ketua Umum Perhimpunan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Harif Fadilah. Ia mencatat saat ini beban kerja perawat di sejumlah rumah sakit utama di Jakarta mulai meningkat. Karena kondisi yang banyak yang masuk itu juga, maka dia sementara tenaga belum bisa nambah, itu mereka ada kalanya melonggarkan rasio 1 orang 12 sampai 13 orang pasien gitu. Namun, pemerintah mengklaim sejauh ini tenaga kesehatan yang terinfeksi COVID di rumah-rumah sakit masih di bawah 10%. Di tengah situasi ini, Koordinator PPKM Jawa Bali Luhut Binsar Panjaitan sebelumnya menyebut tak perlu ada hal yang dikhawatirkan. Kekhawatiran kita tidak ada yang berlebihan. Kalau memang dia sudah divaksin, sudah 2 kali, sudah booster, tidak ada komorbid, ya jalan-jalan aja, tidak perlu ada yang dikhawatirkan berlebihan. Kita belum ada lihat untuk ada pengetatan lagi, tidak. Justru kita pelonggaran-pelonggaran yang kita lakukan, tetapi dengan monitoring yang ketat. Luhut menyampaikan hal ini saat kasus harian COVID turun dalam 2 hari terakhir di titik terendah 36.000. Tapi kemarin, kasusnya melesat mencapai 57.000 kasus. Sementara, angka kematian memiliki kecenderungan tren peningkatan dalam 1 bulan terakhir. Kemarin, angka kematian harian tercatat 134 kasus dibandingkan Januari di tanggal yang sama, hanya tercatat 4 kasus harian kematian. Sejauh ini, angka kematian yang dilaporkan pemerintah adalah pasien yang terkonfirmasi COVID-19. Sementara mereka yang meninggal dengan gejala berat seperti COVID tidak masuk hitungan. Koordinator Advokasi Lapor COVID-19 Firdaus Ferdiansyah meyakini data kematian pemerintah tidak menggambarkan apa yang terjadi di lapangan. Polanya gini, ada kasus gitu ya, 1 nggak dilaporkan, 2 ketika tidak dilaporkan maka tidak dilakukan upaya penanganan lebih lanjut. Ia juga memperingatkan agar pemerintah hati-hati, jangan terlalu percaya diri, karena situasi varian Omikron masih belum bisa diprediksi. Menurutnya, pemerintah harus belajar dari gelombang Delta, di mana semestinya menguatkan kebijakan-kebijakan yang konkret, seperti penguatan testing dan tracing, perlindungan tenaga kesehatan, penanganan medis bagi masyarakat yang melakukan isolasi mandiri, serta memperkuat kapasitas tenaga di tingkat puskesmas. Direktur Pasca Sarjana Universitas IARSI dan Guru Besar FKUI, Profesor Chandra Yoga Ditama,
mengatakan pemerintah tak bisa menjadikan alasan angka kematian Omikron lebih kecil dari Delta sebagai pelonggaran. Bukan khawatir lah, kita sedih dengan kenaikan angka kematian, walaupun juga nanti harus lihat angka mingguan juga. Cuman kan kalau jumlah pasien itu kita bisa hitung berdasarkan semata persentase, rate dan sebagainya, tapi kalau orang meninggal kan tidak sesederhana itu, karena sekali lagi satu nyawa pun kalau meninggal kan tidak bisa tergantikan lagi. Kebijakan pelonggaran yang telah direncanakan pemerintah sejauh ini diantaranya pemangkasan karantina pelaku perjalanan luar negeri semula 5 hari menjadi 3 hari mulai awal Maret mendatang. Silakan klik bbcindonesia.com untuk membaca laporan mendalam mengenai kenaikan kasus Omikron dan rencana pelonggaran pembatasan. Selanjutnya, Singapura mendapat tekanan dari kelompok-kelompok hak asasi manusia untuk membatalkan eksekusi pekan ini terhadap 2 laki-laki yang dinyatakan bersalah menyelundupkan narkoba. Keduanya adalah warga negara Malaysia yang telah masuk daftar terpidana mati selama 12 tahun. Laporan-laporan menyebutkan mereka dijadwalkan akan dieksekusi Rabu ini. Kantor HAM PBB mengatakan penerapan hukuman mati untuk kasus narkoba tidak sesuai dengan hak asasi manusia, seperti dikatakan juru bicaranya, Ravina Shamdasani. Kedua pria itu berada di daftar terpidana mati selama 12 tahun dan dilaporkan baru diberitahu 1 minggu lalu pada tanggal 9 Februari mengenai eksekusi hukuman matinya dalam waktu dekat. Penggunaan hukuman mati untuk kasus narkotika tidak sesuai dengan hukum HAM internasional. Hukuman mati hanya dapat diterapkan untuk kejahatan yang paling serius, yang diartikan sebagai kejahatan dengan gravitasi ekstrim, mencakup pembunuhan dengan sengaja. Sementara itu, Amnesty International menyebut kasus ini mengerikan. Tim pengacara Malaysia menyerukan kepada pemerintah Singapura untuk membatalkan hukuman itu dengan alasan kedua warga itu mungkin mempunyai ketertinggalan mental. Singapura tercatat sebagai salah satu negara yang paling berat menjatuhkan hukuman untuk kasus narkoba di dunia. Pelaksanaan hukuman mati terakhir di negara itu dilakukan pada tahun 2019. Berita selanjutnya, Perdana Menteri Israel Naftali Bennett telah bertemu dengan Raja Hamad di Bahrain dalam lawatan pertama kepala negara Israel ke Bahrain. Bennett mengunggah foto dirinya dan Raja Hamad sedang tersenyum dan mengatakan dalam kondisi yang gempar seperti sekarang adalah penting mengirim pesan kerjasama dan berdiri menghadapi tantangan bersama. Kunjungan Bennett ke Bahrain menjadi langkah terbaru dalam upaya Israel merangkul sejumlah negara Arab dalam menormalisasi hubungan dengan Bahrain, Uni Emirat Arab, dan Maroko pada tahun 2020. Pendengar, dokumen pengadilan di Amerika Serikat menunjukkan putra Ratu Elizabeth, Pangeran Andrew, telah mencapai penyelesaian keuangan dengan seorang perempuan yang menuduhnya melakukan serangan seksual. Pangeran Andrew selalu menolak tuduhan yang dibuat oleh Virginia Giuffre. Dokumen itu menyebutkan Pangeran Andrew akan memberikan sumbangan besar kepada lembaga amal Giuffre yang mengurus hak-hak para korban. Dokumen pengadilan juga berisi pernyataan yang berisi pujian pangeran kepada Giuffre dan juga penyesalan atas pertemanannya dengan pedofil yang bunuh diri, Jeffrey Epstein. Pangeran Andrew semula dijadwalkan memberikan kesaksian bulan depan sebagai bagian dari kasus perdata yang dihadapinya. Pendengar, ritual sekelompok orang di Pantai Payangan, Jember, Jawa Timur menelan 11 korban jiwa karena tergulung ombak. Seorang penyintas bercerita bagaimana ia lolos dari hembasan ombak besar dan mengaku melihat ada teman yang minta tolong tapi tak bisa melakukan apa-apa. Para ilmuwan mengatakan ritual kepercayaan di pantai akan tetap ada dan harus dipelihara sebagai bentuk kearifan lokal, tetapi perlu upaya mitigasi agar kedepannya tidak perlu sampai menghilangkan nyawa. Muhammad Irham menurunkan laporannya dalam majalah udara BBC Indonesia. Seorang tim penyelamat berusaha untuk mengangkat 1 dari 11 jenazah di Pantai Kayangan, Jember, Jawa Timur. Tubuh itu terombang-ambing tak bernyawa setelah minggu dini hari kemarin sekitar 20 orang melakukan ritual untuk ketenangan diri. Salah satu yang selamat adalah Bayu. Ia sempat hanyut saat dihantam ombak tinggi tapi kemudian berhasil menepi. Ombak yang pertama itu hanyut, saya itu harus cepat berdiri Pak. Itu lari saya, hari ini dari itu semuanya yang ombak yang kedua kan. Ombaknya balik normal lagi ya, saya lihat kok ada teman saya yang lari semuanya yang bisa, yang selamat, yang
Di tengah kepanikan, Bayu saat itu sempat mendengar teriakan-teriakan minta bantuan. Tapi saat itu gelap gulita dan dia harus menghadapi peristiwa nahas itu tanpa bisa berbuat apa-apa. Berdasarkan keterangan kepolisian, ritual yang dijalankan ini dilakukan pelakunya dengan berbagai tujuan, seperti penyelesaian masalah keluarga, melancarkan usaha, dan mendapat pekerjaan. Kapolres Jember, Heri Purnomo. Kami belum bisa mengatakan secara pasti, namun berdasarkan informasi yang ada di masyarakat atau orang yang menyaksikan, disebutkan bahwa ritualnya adalah ritual untuk menenangkan diri. Namun nanti tentunya akan kami kembangkan lagi apa yang menjadi maksud dari ritual tersebut. Heri menambahkan, sebelumnya kelompok yang melakukan ritual ini sempat diperingatkan oleh warga setempat terkait dengan cuaca buruk. Menurut Profesor Riset Bidang Kebudayaan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Ali Humaidi, prosesi ritual pinggir pantai ini tak akan pernah berhenti karena sudah menjadi keyakinan masyarakat. Peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan ritual, sedekah laut, nadranan, kemudian sadranan, kemudian yang seperti yang kemarin di Jember itu kan, seperti syarat kita ke gunung dan sebagainya kan. Saya kira konteks kejadian seperti ini akan terus ada ketika memang masyarakat memiliki keyakinan atas ritual-ritual seperti itu. Itu kan udah masuk di dalam praktek kehidupan dan kepercayaan mereka. Persoalannya, kata dia, ketika pelaku ritual ini mendapat tantangan dari alam yang lebih besar, mereka merasa semakin dekat dengan Tuhan. Hal yang juga disampaikan oleh sosiolog dari Universitas Gadjah Mada UGM, Profesor Heru Nugroho. Ia menyebut peristiwa ini ironis, di mana masyarakat mencari keselamatan justru mendapat celaka. Orang Jawa bilang akan ada wangsit gitu ya, akan ada petunjuk. Nah, disitulah dapat petunjuk. Semakin sulit petunjuknya mungkin semakin jelas, semakin memberikan keselamatan gitu. Semakin kita bisa menundukkan alam dalam ritual itu, alamnya semakin keras, maka petunjuknya akan semakin baik atau semakin kuat. Bagaimanapun, ritual-ritual ini merupakan bagian kearifan sosial masyarakat yang menjadi salah satu jalan untuk mereka mendekatkan diri dengan alam dan perlu dilestarikan, kata pengamat sosial dari Universitas Indonesia, Devi Rahmawati. Ia mengatakan perlu ada upaya dari pemerintah untuk mencegah terjadinya kematian di kemudian hari tanpa harus melarang kepercayaan mereka. Sehingga yang perlu dilakukan adalah manajemen atau pengelolaan dari ritual ini yang perlu dibantu tentunya oleh Pemda. Artinya misalnya tempatnya, kalau kan kita sudah tahu bahwa ini ritualnya pasti akan selalu ada. Nah berarti tugasnya pemerintah daerah dengan pengelolaan yang modern untuk kemudian memastikan ada pengawalan, lalu sosialisasi lebih awal kalau memang alam sudah diprediksi misalnya akan terjadi potensi bencana misalnya, artinya potensi arus gelombang yang tinggi dan sebagainya yang dengan teknologi modern ini kan sudah bisa diprediksi. Sementara itu, langkah yang diambil pemerintah Jawa Timur adalah mengimbau agar warga tetap berhati-hati agar kejadian ini tidak terulang. Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawangsa. Hari-hari seperti sekarang, saya mohon kita semua melakukan kehati-hatian, kewaspadaan bahwa titik-titik tertentu ada potensi gelombang tinggi. Di Indonesia, pantai kerap dijadikan lokasi ritual kepercayaan tertentu, tapi tak sedikit kegiatan meditasi ini memakan korban jiwa. Berdasarkan penelusuran pemberitaan dalam 5 tahun terakhir, setidaknya terdapat 6 peristiwa ritual yang berujung korban jiwa. Terakhir adalah kasus ibu dan anak yang terseret ombak saat melakukan melukat di pantai Biaung, Bali pada Mei 2021. Pendengar, demikian majalah udara BBC Indonesia. Saya Muhammad Irham, terima kasih sudah mendengarkan. Pendengar, perkembangan berita dunia dan nasional serta berbagai artikel lain dapat Anda ikuti di bbcindonesia.com. Anda juga bisa ikuti akun media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram. Demikian Dunia Pagi ini BBC Indonesia. Saya Liza Tambunan undur diri. Sampai jumpa.